Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini. Hari Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan masih ada di Leo, dan ini adalah energinya untuk berkreasi atau rekreasi atau mencari hobi, hal yang menyenangkan. Di sini termasuk seksualitas. Jadi menurut saya ini hari Sabtu ini kita mungkin dan nggak semua orang di sisi itu ya. Jadi intinya adalah kita mencari kegiatan yang membuat kita bergairah hari ini. Setiap orang punya caranya sendiri untuk memunculkan motivasi hidup, keinginan untuk hidup, feeling alive. Feeling alive-nya itu bersinar, karena yang mengatur Leo itu kan matahari. Jadi kita ingin bersinar, kita ingin menjadi diri kita apa adanya, tanpa ada bayangan yang menutupi cahaya kita. Kalau kita bisa menerangi, kita bisa memberi inspirasi pada orang betapa hidup itu sangat berharga. Setiap hidup itu adalah waktu, sehingga setiap detik yang kita lewati itu kita menghargai. Kita tidak membuang waktu yang diberikan kepada kita, karena setiap napas di dalam hidup kita itu adalah artinya kita lagi spending waktu, spending nafas, karena kita selalu menuju pada akhir ya. Semua yang lahir selalu akan ada akhirnya, itu udah tinggal waktu aja. Dan itu bukan kata-kata yang nyaman didengar ya, tapi itulah hidup gitu ya. Itulah waktu. Waktu itu kita tidak bisa menahan alirannya, dia nggak bisa berhenti. Seberapapun kita menginginkan youthful itu selalu ada, waktu itu tidak pernah berhenti, dia terus berjalan. Semakin kita berpikir, kita semakin membuang waktu yang berharga tersebut. Anyway, barangkali itu adalah ide yang bagus juga untuk kita terima pada hari ini, karena dia sextile dengan Venus di Gemini. Artinya kita menghargai dan kita mampu mengekspresikan rasa bersyukur kita. Dan kemudian trine dengan Chiron, terutama agak sore gitu. Ini membuat kita sore, mungkin kita udah sampai setelah melewati hari Sabtu, paling nggak setengah hari Sabtu. Itu kita melihat bahwa hikmah dari hidup itu banyak sekali. Jadi mudah-mudahan kita dikasih kesempatan di setiap saat itu mampu untuk menjadi orang yang pandai bersyukur. Dan kalau kita semakin pandai bersyukur, kita tuh semakin mendapatkan banyak berkah. Jadi berkah itu nggak kita tunggu, berkah itu datang, berkah itu kita terima, berkah itu kita syukuri. Ya, kalau saya merasakannya seperti itu. Ini satu kartu dari Rumi, kita acak terlebih dahulu yang muncul. Iya, saya udah kerasa sih rise ya. Jadi kan saya bicara tentang satu hal yang spiritual, satu hal yang berat ya sebenarnya. Itu padahal berada di Leo yang harusnya tuh happy gitu ya. Dan ternyata memang ini bukan hari yang mudah sampai ke titik dimana kita happy bersyukur, tetapi ini sangat dimungkinkan, terutama karena barangkali di pagi harinya ya kita merasa down terlebih dahulu, kita merasa ada pertengkaran, ada konflik dalam diri atau dengan orang lain yang membuat kita down gitu. Tetapi somehow energi matahari itu kita cerap, kita ingin memancarkan keindahan, bahwa keindahan dari setiap kegagalan, keindahan dari setiap jatuh adalah kita mampu berdiri lagi. Kita mampu berdiri dan kita bangga, dan kita mengambil semua energi itu dari dalam diri kita. Jadi ketika kita berdiri lagi, itu kita mengambil semua kekuatan yang ada di dalam, kemudian kita terlihat sangat ingin berdiri, sehingga itu ada daya tarik magnetnya buat orang-orang
yang memang jodoh untuk membantu kita. Karena tidak semua orang suka membantu. For your information ya, ada kalau kita melihat orang terjatuh, itu sebagian besar barangkali yang pertama diucapkan syukurin. It happens all the time. Tetapi begitu kita melihat orang berjuang, ketika sudah jatuh, dia tidak mengenal lelah, dia tidak putus asa, dia berjuang, maka kita tergerak untuk membantu. Buat beberapa orang tidak perlu melihat lagi bahwa dia penuh perjuangan baru membantu, dan memang udah waktunya membantu. Jadi saya melihat arise di sini, tidak hanya kita sebagai si biru yang jatuh, tetapi juga si putih sebelah kiri, bahwa kita adalah penolong, bahwa kita ingin membantu orang yang terjatuh, dan kita bukan termasuk orang yang suka menghakimi. Siapa kita menghakimi orang? Bahwa semua orang untuk menjadi versi terbaiknya pernah melewati kesalahan yang besar. It happens all the time. Memang itu perjalanan hidup orang. Siapa kita gitu ya? Kalau 3 kartu di sini, dan ini rumahnya datang lagi, gambarnya persis waktu itu dia. Jadi ini adalah kartu kiri nomor 1 adalah kartu komunikasi yang diaksentuasi. Dan kalau kita lihat Merkurius kan pada saat ini dia sedang trine dengan Saturnus ya. Dengan Saturnus itu menunjukkan bahwa kita tuh dalam kondisi cukup lama memahami situasi ini. Saturnus itu adalah tentang durasi yang panjang, perjuangan yang menguras tenaga. Itu tadi saya melihat dari chartnya. Tetapi di sini penggambarannya adalah kartu komunikasi ketika kita mampu mengartikulasikan perjuangan kita, dan kita tidak merasa bahwa perjuangan kita yang panjang itu adalah sia-sia. Seberapapun tujuan atau kita tidak sampai pada titik tujuan akhir sebagaimana kita pikirkan sebelumnya, karena ternyata keberhasilan itu tidak hanya sesuai dengan target yang kita pikir adalah yang terbaik di masa lalu. Apalagi pada saat ini ketika Uranus sedang diaktifasi begitu kuat sehingga kita mungkin menemukan tujuan baru dan home baru. Home-nya ini adalah ketika kita pikir ya tempat ini atau situasi ini itu bukan home, adalah sementara, temporary, tapi ternyata kita menemukan bahwa kita bisa hidup seolah-olah tidak ada pikiran tentang temporary, tentang sementara. Jadi barangkali juga ini pola asuh ya, saya dan teman-teman saya. Jadi kalau teman-teman saya itu biasanya berpikir tentang rumah itu adalah yang permanen, selalu permanen. Kebetulan saya lahir di keluarga tentara. Jadi dari kecil saya biasa untuk berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Setiap kali settle down, saya mulai harus pindah lagi mengikuti orang tua tentunya. Dan membuat saya tidak pernah berpikir bahwa permanen itu adalah tujuan hidup. Dan sebenarnya saya tidak harus meneruskan apa yang sudah saya bawa dari kecil, tapi itu seperti tertanam di hati bahwa setiap perjalanan itu selalu temporary, selalu sementara. Nothing stays forever. Buat saya is so real gitu, is so real. Jadi buat saya home itu adalah tempat di mana saya bisa duduk manis pada saat itu, dan saya tidak harus berpikir tentang saya harus punya rumah sebesar ini, saya harus ini dan harus itu. Yang buat saya jadi tidak punya beban lebih untuk berpikir tentang rumah yang bagaimana yang saya harus tinggali. Nah, sementara teman-teman saya bukan mengecilkan atau membanding-bandingkan, tetapi saya melihat bahwa untuk satu tema rumah itu tidak pernah membuat saya freak out. Sementara teman saya
itu yang namanya tema rumah itu selalu membuat dia stres, macem-macem ceritanya gitu ya. Jadi kan yang membuat saya tidak stres, yang membuat dia stres adalah ekspektasinya, adalah tentang bagaimana tujuan akhir dari memiliki rumah. Jadi ada beberapa teman yang menggunakan cicilan, tapi membuat hidupnya tidak tenang karena cicilan itu sangat memberatkan. Anyway, saya nggak tahu kenapa bicara tentang itu, ya, tentang rumah dan tentang sebenarnya memanage ekspektasi. Jadi yang di-manage itu bukan keuangannya, keuangan itu mengikuti apa yang menjadi ekspektasi kita, pengharapan kita. Ketika saya menempatkan nilai-nilai, dan tadi kan bulan sextile dengan Venus ya, kalau saya menempatkan semua ekspektasi saya tidak di dalam kondisi yang setinggi langit kayak bintang ini, maka saya juga tidak harus berlari sekencang-kencangnya mencapai bintang. Bintang itu akan datang kepada saya dalam bentuk konsep bahwa kamu sudah berada di bintang. Kamu tidak jauh jaraknya sama bintang, kamu sudah deket banget sama bintang, bahkan kamu sudah berada di bintang gitu, kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami bahwa intinya adalah seberapapun kondisi saat ini, kita menerima diri kita apa adanya atau tidak, itu tergantung dari ekspektasi kita, tuntutan kita terhadap konsep tentang rumah, konsep tentang saya. Tidak hanya rumah sebenarnya, tetapi hari ini kayaknya khusus tentang rumah. Dan inilah yang dimaksud dengan arise ini. Jadi kita kan bersedih, kita merasa gagal karena kita berjarak dengan harapan kita. Kalau kita tidak berjarak dengan harapan kita, we are living our dreams. Semua yang kita mimpikan sudah ada di tangan kita. Kita sudah tinggal hidup. Kita tidak sedang berjalan mengarah pada mimpi atau visi kita. Kita living our dreams. It's so easy. Jadi nggak ada lagi saya nanti begini, saya inginnya begini. Enggak, I'm doing everything sekarang, karena nggak ada momen lain kecuali sekarang untuk menikmatinya, ya, seperti itu. Kalau gateway ini saya cari yang jumping, trusting your intuition, my life is truly guided. Ini seperti mengingatkan kita bahwa kehidupan kita itu ada yang ngatur, ya. Dan di sini secara jelas dikatakan bahwa hidup saya itu benar-benar dibimbing. Kalau buat saya ini adalah, itu bukan pertanyaan lagi. Saya tahu bahwa hidup saya itu ada yang mengarahkan yang lebih besar. Tentu muncul dari keinginan-keinginan saya, tapi saya percaya bahwa keinginan saya pun itu diimplan, ada yang memberikan, mengingatkan saya. Kalau ingin belok ke kiri, belok ke kanan, seperti diingatkan di kepala saya, ayo belok kiri, ada yang bisik di kepala saya, belok kiri. Tiba-tiba saya ingin belok kiri dan saya menjalani apa yang menjadi panggilan hati. Buat saya, trusting your intuition adalah real gitu. Buat beberapa barangkali memang masih harus struggling bahwa kekecewaan itu termasuk salah satu dari apa yang kita harus lewati. Hanya bagaimana kita memanage emosi kita, memanage harapan kita. It's really not easy, trust me. Saya bicara dengan teman-teman saya, dan kalau teman-teman saya sedang bicara tentang pengharapannya dia, harusnya begini, harusnya begitu, sampai besok ceritanya masih sama. And there's nothing I can do untuk meyakinkan bahwa kita tidak harus berpikir dengan cara begitu, ada cara lain berpikir, tapi ya nggak bisa. Okay, anyway, current situation, wisdom. When the student is ready, the teacher will appear.
Exactly, ya. Jadi kalau kita belum siap menerima informasi bahwa kita tuh jalannya nggak sendiri, bahwa kita punya banyak pengharapan dari hidup kita, punya banyak effort yang harus kita jalankan sesuai dengan rencana kita, fine. Tapi kalau kita udah percaya yang itu tadi, guru atau orang yang akan datang kepada kita untuk menyampaikan informasi tersebut itu akan datang dengan sendirinya, dan tidak harus dalam bentuk ini orang yang sudah tua bawa buku, enggak. Bahkan dari informasi seperti kita sedang melihat burung misalnya ya, burung yang terbang, kita berpikir siapa yang kasih makan burung itu ya, enggak ada, tapi dia bisa hidup. Kenapa? Karena memang rezekinya dia dijamin gitu. Dan itu kalimat yang kita udah pernah dengar sejak zaman dulu. Bisa nggak kita menghayati bahwa rezeki kita sudah ada yang menjamin, kita hanya tinggal melakukan semua yang ada di depan mata kita sebaik-baiknya, titik. Seperti itu kalau sudah sampai wisdomnya tadi. What you are expecting adalah movement, choices, decision, ya. Ini kan sebenarnya adalah hidup ya. Hidup itu kan tentang progress, tentang kemajuan. Kalau kita stuck, kita rasanya nggak hidup. Tentang pilihan, bahwa kita mengambil pilihan, tentang pengambilan keputusan. Itu kan yang kita harapkan, bahwa kita pada saat ini mampu bergerak, mampu membuat perubahan, mengambil pilihan A atau B, dan saya mengambil keputusan bahwa hidup saya harus dengan cara begini. Ini kan yang kita expecting, pengharapan kita. Tetapi hidden influences-nya adalah trapped in fear. Ini semua kartunya jumping, dan tadi saya bicara tidak ingat bahwa ada kartu ini yang sudah jumping, karena begitu jumping langsung saya simpan untuk dibaca kemudian. Jadi memang hidden influences-nya adalah kita menahan diri. Nggak enak ya, nggak enak. Tetapi memang ini kita belajar untuk menahan diri, kita belajar untuk tidak semua apa yang kita inginkan itu bisa dicapai dengan mudah. Bayangkan ketika kita mengenal orang yang semuanya dicapai dengan sangat mudah. Yang terjadi, hidupnya dia seperti tidak punya tujuan. Nggak ada rasa perjuangan. Hidupnya membosankan karena apa yang dia inginkan dia langsung dapat. Perjuangan, rasa tidak mendapatkan apa yang diinginkan itu yang memberi dorongan kita untuk hidup. Jadi ini ada cara ya. Jadi buat nelayan, ketika ikan sudah ditangkap, dimasukkan di dalam satu tempat yang masih dalam air dan ikan itu masih hidup. Ketika ikan itu di dalam tempat yang bukan di laut tetapi di akuarium dan tidak ada musuh di situ, ikan itu akan mati kebosanan. Begitu ada ikan pemangsa di situ, jumlahnya kecil tetapi membuat menjadi waspada, ikan itu akan lebih lama bertahan hidup. Kenapa? Karena dia seperti punya tujuan hidup untuk lari dari rasa takut, untuk mencapai. Yang jelas memang kehidupan itu sendiri seperti secara fitrah membuat kita ingin mempertahankan hidup itu semaksimal mungkin, dan gak ada orang yang ngajarin. Advice-nya deception and envy. This card comes at the time when individuals or condition aren't what they appear to be. Jadi ini advice-nya adalah temporary tadi. Temporary. Jadi kita berpikir bahwa nothing lasts forever. Nothing is permanent. Nothing. Bahkan kejayaan aja itu ada periodenya. Kita yang belajar sejarah tahu persis. Ada kerajaan yang begitu megah, begitu canggih. Di mana dia sekarang? Udah gak seperti sama lagi. Memang dia menggunakan waktu periode yang cukup panjang untuk menjadi from everything to nothing. Tapi juga berarti ada from nothing to everything. Tetapi setelah ada everything, kemudian dia kembali ke nothing lagi. Kenapa? Karena that's life. That's life. Nothing is forever. Tidak ada semua yang ya begitu terus. Deception. Kejayaan adalah deception.
Kegagalan juga deception. Yang kita hasilkan dari semua perjalanan emosi ini, spiritual ini, adalah kita mencari intuisi kita. Dan penggambarannya di sini adalah dia matanya tertutup, dia ratu, jelas ya, ratu, dan ini sangat feminin ya penggambaran yang dibawa. Ketika dia menutup matanya, dia sedang memandang kosmos. Intuisi, ada yang mengarahkan. Intuition is the language of the soul. When these cards show up in reading, it's clear message that it's time for you to use your intuition. Jadi ini adalah waktunya untuk menggunakan intuisi. Oke, saya panjang lebar di sini. Kalau dari tarotnya, The World, The Emperor, Death, itu semua major arcana. Jadi hari ini adalah termasuk hari yang penting. Pertama kita lihat integration, completion, wholeness, the earth connection. Jadi ini adalah situasinya adalah situasi global, apapun maknanya, tapi ini situasi global, bahwa tidak ada yang terpisah satu dengan yang lain, bahkan ketika jarak begitu jauh tetapi berada di dalam satu dunia, berada di dalam satu universe. Completion, ini adalah situasinya. Challenge-nya adalah merasa tidak aman, merasa tidak stabil, merasa terganggu karena semuanya serba sementara. Karena kita pikir sementara itu adalah kekurangan, tidak ada jaminan. Saya tidak mengatakan bahwa ini yang benar, yang kalau kita mengupayakan jaminan kehidupan itu adalah salah, enggak, bukan itu. Tapi ini adalah state of mind, cara berpikir yang lebih maju, bahwa dalam kehidupan kita mengupayakan mencari kestabilan itu sangat manusiawi dan itu yang memang harus dilakukan. Yang berbeda adalah di background dari upaya tersebut, kita tetap makhluk spiritual yang paham bahwa nothing lasts forever. Semua itu hanyalah bercanda. Intinya seperti itu. Kehidupan kita yang panjang ini cuman sebentar dibandingkan dengan kehidupan yang tidak hanya bernafas dengan hidung kita dan menggunakan badan ini. I don't know why ya, saya dalam banget. Ini advice-nya transformation, yang jelas advice-nya death. Transformation, ending, closure, regeneration. Jadi kalau kita lihat sebenarnya situasinya the world sama death itu kan dua kartu yang berbeda, tetapi dua-duanya menunjukkan akhir dari sesuatu. Akhir dari sesuatu adalah kontinuasi dari perubahan, bahwa perubahan itu selalu terjadi. Dan ini hasilnya adalah The Emperor terbalik, abuse of power. Jadi apa yang sudah berakhir itu masih dipaksakan. Ya, apa yang sudah berakhir masih dipaksakan karena kita berusaha untuk mengendalikan sesuatu, mengendalikan kestabilan, mengendalikan apa yang kita pikir perlu dikendalikan. But saya tidak mengatakan bahwa kita mengendalikan sesuatu itu salah, tetapi bacaan ini seperti mengatakan jangan terlalu mengendalikan, gunakan intuisimu. Ya, nggak ada salah, nggak ada pilihan salah di dalam bacaan ini. Semua benar tergantung dari kita lihat konteks pada hari ini. You are the universe, you are God. Exactly. Jadi ini sebenarnya kita ngomongin kosmik, kita ngomongin hal yang besar. Dan dari tadi kayaknya kita bicara bolak-balik, ketarik ke pembahasan yang begitu besar juga. Ambil hanya jika resonate, dan hanya jika apa yang saya bicarakan itu bisa diterima oleh telinga dan tetap nyaman di hati tanpa membuat rasa gundah.
Kalau terganggu dengan apa yang saya ucapkan, cuekin aja. Ya, cuekin aja. No need to think about anything terlalu berat, no need. Ini juga cuma satu channel, gampang sekali. Kita ngeklik channel itu, tangan kita, itu kita yang nyuruh sendiri. Kalau kita tidak berkenan, jangan datang. Jangan datang, intinya begitu. Oke? Entah kenapa saya seperti mengingatkan bahwa keberbedaan dalam cara berpikir itu tidak jadi masalah. Dan kalau kita terganggu terhadap satu pendapat, itu sah-sah aja. Cuman kita nggak perlu bikin jadi drama ya, nggak perlu ketarik untuk mengatakan sesuatu yang buruk. Barangkali tidak di channel ini saya yakin, tetapi kita bisa menjadi contoh untuk dimanapun situasi membawa kita. Oke, Wanita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.